Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Berarti dalam hal ini kita akan menggambar ya. Kita langsung dalam soal, ada contoh. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Oke, jadi kita akan menggambar persamaan kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Seperti apa grafiknya? Oke, langsung kita jawab. Yang pertama, untuk langkah yang pertama kita mencari titik potong. Mencari titik potong ini ketika ada dua sumbu X dan sumbu Y ya. Itu kita tentukan satu persatu. Yang pertama, ketika titik potong itu terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Jadi dalam persamaan ini ketika X-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya berapa? Kita akan langsung terapkan substitusi nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan kuadrat ini. Maka akan jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kalikan 0 dikurangi 5. Nah, ini ketika X sama dengan 0. 0 dikuadratkan hasilnya 0, 4 kalikan 0 hasilnya masih utuh 0. Maka nilai Y akan jadi negatif 5. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya negatif 5. Ini akan jadi titik potong 0, negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Ini memotong sumbu Y ya, atau terhadap sumbu Y. Sekarang terhadap sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita ubah posisinya seperti bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan Y. Kemudian Y-nya kita substitusikan nilainya 0, maka akan jadi X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 0. Sampai sini kita mengulas lagi materi sebelumnya, yaitu tentang pemfaktoran ya, tentang pemfaktoran. Pemfaktoran ini mencari dua angka faktor dari 4 dan 5. Ketika ditambahkan hasilnya 4, ketika dikalikan hasilnya negatif 5. Angka berapa saja itu? Kita lihat ke negatif 5-nya. Negatif 5 ini perkalian antara berapa kali berapa ya. Bisa perkalian antara negatif 5 dengan 1 atau perkalian 5 dengan negatif 1. Kemudian dua angka itu, 5 dan negatif 1 atau 1 ditambah 5, itu menghasilkan 4 apa tidak? Nah, supaya menghasilkan 4, maka nilai negatifnya ada di negatif 1. Jadi untuk yang pertama di sini, kurung yang pertama X plus 5 dan kurung yang kedua X min 1. Ini faktor-faktor ketika ditambahkan hasilnya 4, ketika dikalikan hasilnya 5. Ya, ini pemfaktoran, mengulang lagi. Kalau belum mendengar penjelasan, bisa lihat di video sebelumnya, ada cara pemfaktoran. Sampai sini kita pisah satu persatu yang di dalam kurung, yaitu X plus 5 sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. X plus 5 sama dengan 0 ini kita proses sehingga menjadikan X sama dengan negatif 5. 5 positif di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadinya negatif. X negatif 5 ketika Y-nya 0. Maka di sini bisa jadi titik potong negatif 5,0. Ini titik potong terhadap sumbu X yang pertama. Dan ini ada masih satu lagi, X min 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya jadi 1. Karena nilai negatif 1 pindah ke ruas kanan jadi positif. Maka di sini titik potongnya jadi 1,0. Ada titik
potong 3 sekarang ya. 1, 2, dan 3. Ini ada 3 titik potong. Sudah punya 3 titik potong, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu mencari sumbu simetri. Mencari sumbu simetri menggunakan rumus yaitu X sama dengan min B per 2A. Ya. Masih ingat nilai B ada di mana, nilai A ada di mana? Oke. Untuk nilai A ini adalah koefisien dari variabel berpangkat 2. Kemudian B adalah nilai variabel berpangkat 1. Ya. Jadi B hasilnya adalah 4 atau B sama dengan 4. A adalah 1. Kita langsung substitusi. B ini dari 4 di sini, koefisien dari X. Ya, dan A adalah 1, koefisien dari X kuadrat. Maka akan sama dengan 4 per 2 kalikan 1. Ini nilainya negatif ya. Maka nilai X sumbu simetri sama dengan negatif 2. Oke, kita sudah menyimpan satu lagi sumbu simetrinya negatif 2. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari koordinat titik pusat. Karena grafik dari persamaan kuadrat ini bentuknya lengkungan ya, bukan garis lurus, maka pasti punya titik puncak. Entah titik puncaknya ada di atas atau di bawah. Untuk mencari koordinat titik puncak, kita menggunakan rumus yang seperti ini, di mana negatif B per 2A ini sebagai X dan D per 4A itu sebagai Y. D ini definite ya. Bagaimana selanjutnya? Negatif B per 2A ini sama seperti perhitungan pada sumbu simetri. Negatif B per 2A, maka hasilnya sama, pasti sama, negatif 2. Sedangkan D definite ini kita menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per 4A masih utuh ya, 4A. Ini negatif 2 dari perhitungan yang sudah diketahui hasilnya. Jadi X nya titik puncaknya ada pada X negatif 2. Sekarang kita cari Y dengan rumus ini, B kuadrat min 4AC. B nya sudah diketahui 4, A nya sudah diketahui 1, sedangkan C nya, C adalah konstanta negatif 5. Kita langsung substitusikan, maka akan jadi negatif 2 ini untuk nilai X, 4 kuadrat min 4 kali 1 dikalikan negatif 5 per 4 kali 1. 1 itu A, negatif 5 itu C, 4 itu B ya. Sedangkan 4 di sini adalah 4 pada rumus. Oke. Ini setelah dihitung, maka koordinat titik puncak adalah negatif 2, negatif 9. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 9. Oke. Sampai sini kita sudah punya 4 titik dan 1 sumbu simetri. Kita bisa langsung gambarkan menggunakan koordinat Kartesius. Seperti biasa sudah saya siapkan pada buku kotak, kemudian dengan skala kelipatan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, ada positif dan negatif untuk sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari titik potong yang pertama yang paling atas, 0, negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Maka ke bawah dari titik pusat ke bawah sampai di antara negatif 4 dan negatif 6. Di sini ada Y negatif 5. Di sini kita tandai sebagai titik 0, negatif 5. Titik potong selanjutnya negatif 5,0. X-nya negatif 5. Berarti dari titik pusat kita ke kiri. Antara negatif 4 sampai negatif 6 itu di tengah-tengahnya ada X negatif 5. Sedangkan Y-nya 0, maka tidak naik ataupun tidak turun. Di sini kita tandai sebagai titik negatif 5,0. Sudah 2 titik. Titik selanjutnya, titik potong selanjutnya 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. X nilai 1 itu ke kanan dari titik pusat.
Nah, di antara 0 sampai 2 di sini tengah-tengahnya adalah nilai 1. Sedangkan Y-nya 0, tidak naik dan tidak turun. Maka di sini kita tandai sebagai titik 1,0. Dan titik yang terakhir yaitu titik puncak, koordinat titik puncak. Ini negatif 2, negatif 9. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 9. X-nya negatif 2 itu dari titik titik pusat kita ke kiri sampai ke negatif 2. Kemudian negatif 9-nya kita ke bawah ya, karena Y negatif 9 itu ada di bawah, ke bawah sampai antara negatif 8 sampai 10. Negatif 10. Di sini adalah titik puncak dari persamaan kuadrat tersebut. Kita tandai sebagai titik negatif 2, negatif 9. Titik puncak ini berarti sebagai ujung, maka ini adalah titik terendah, berarti ya, ini titik terendah. Karena berarti kita bisa umpamakan bahwa titik puncak di bawah, maka kurvanya menghadap ke atas. Ya. Kurva menghadap ke atas. Kalau kita sambung-sambungkan, ya, sambung-sambungkan dengan titik-titik yang sudah ada, kita bisa bayangkan bahwa garisnya nanti kurvanya akan seperti ini ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita bisa membuat titik bantu supaya lebih detail ya. Kita buat titik bantu. Untuk sumbu simetrinya tadi pada X sama dengan negatif 2 ya, kita buat, bisa dibuat di sini. Kita buat titik bantunya, mencari nilai X dan Y. Nah, dengan pemisalan tapi terbukti gitu ya. Ketika X-nya misalnya di sini nih, di antara yang paling atas ini ya. Kita misalkan X pertama itu negatif 6. Ketika X-nya negatif 6 ya, di sini lurus dengan ini, X-nya negatif 6, maka Y-nya berapa? Kita bisa substitusikan ke dalam persamaan kuadrat. X-nya negatif 6, maka Y-nya menghasilkan 7. Bisa kita tulis di sini 7. X negatif 6, Y-nya 7. Ini titik bantu sebagai memperjelas bahwa kurvanya seperti apa. X-nya negatif 6, kita buat titik ya. Di sini X negatif 6 di sebelah kiri titik pusat, 7-nya Y naik ke atas sampai antara 6 sampai 8. Di tengah-tengah ini kita buat titik negatif 6,7. Titik bantu yang kedua ketika X-nya negatif 4. X-nya negatif 4. Kita perkirakan di sini ada titik, maka Y-nya berapa? Y-nya negatif 5. Berarti X negatif 4, Y negatif 5, kita buat titik lagi di sini. Ya. Ini titik bantu lagi. Nah, satu lagi supaya biar sama ya, di paling atas. Kira-kira ketika X-nya 2, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 7. Jadi 2 di sini, X sama dengan 2, naik ke atas sama dengan 7 pada Y. Di sini kita buat titik bantu 2, negatif 7. Sampai sini kurva sudah semakin jelas untuk digambarkan. Mau menghadapnya ke atas, titik puncaknya pada bawah, negatif 2, negatif 9. Langsung kita hubungkan ya melalui titik-titik ini, maka akan jadi grafik atau kurva dari soal tersebut, persamaan kuadrat seperti ini ya, menghadap ke atas. Ini garis merah adalah grafik atau kurva yang menghadap ke atas dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Itu ya. Hari ini cukup itu saja tentang gambar grafik dari persamaan kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat gitu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin semangat dalam membuat konten tentang pelajaran matematika dan semakin menambah manfaat untuk kita semua, khususnya bagi pelajar
yang masih kebingungan dengan pelajaran matematika. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.